Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 203 Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Saya akan mempresentasikan analisis common size dalam menilai kinerja keuangan pada PT AB Sinarmas Multifinance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan PT AB Sinarmas Multifinance yang diukur menggunakan metode analisis common size. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk menjelaskan tentang hasil perhitungan analisis persentase per komponen pada laporan keuangan menggunakan alat analisis metode common size periode 2020 sampai dengan tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kinerja keuangan PT AB Sinarmas Multifinance dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan mampu memperoleh laba yang meningkat. Dalam perkembangan dunia yang sangat maju seperti sekarang ini, ada banyak yang menjadi sorotan utama dalam era globalisasi. Salah satunya adalah perekonomian secara internasional. Kemunculan perusahaan-perusahaan yang kian meningkat saat ini sudah menjadi suatu peristiwa biasa. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus untuk mempertahankan kelangsungan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode, menurut Kashmir. Analisis laporan keuangan juga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang tepat demi menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di kemudian hari dan melihat perkembangan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Gambaran kondisi keuangan dapat diketahui dengan melakukan indeks dan common size. Teknik time series index menggunakan angka indeks biasa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, disusun dan disajikan dalam rentang waktu berseri, misalnya 5 atau 10 tahun. Jika laporan itu dikonversi menjadi angka indeks, maka menjadi laporan indeks berseri. Untuk menentukan indeks ini, maka perlu menetapkan tahun dasar, sedangkan common size merupakan laporan keuangan yang disajikan dalam persentase, yaitu persentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya, masing-masing pos pasiva terhadap total pasivanya, serta pos-pos rugi atau laba. Penganalisaan laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, apakah mengalami perbaikan atau sebaliknya. PT AB Sinarmas Multifinance adalah perusahaan pembiayaan yang memiliki laporan keuangan untuk dapat dianalisis menggunakan metode common size. Baik, ini adalah ikhtisar data keuangannya. Ikhtisar dari 2021, 2020, 2021, dan 2022. Dan ini adalah nilai-nilai atau penghasilannya. Nilai pembiayaan usaha itu bertambah sebanyak 37,99%. Aset mengalami kenaikan 40,41%. Pendapatan usaha 41,17%. Liabilitas 53,61%. Dan laba 26,08% dan ekuitas 10,55%. Itu adalah perbandingan dari 2022 dan 2021. Jadi, tinjauan teori hubungan analisis keuangan dengan kinerja keuangan.
Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan, menurut Wadia dan Lasmini pada tahun 2017. Yang kedua, analisis laporan keuangan. Menurut Kashmir, bahwa kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah untuk menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan, atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar lebih tepat dan dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya. Dan menurut Kashmir, pada tahun 2018, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. Dan yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Dan ketiga, ada analisis presentasi per komponen atau common size. Dalam menggunakan laporan keuangan sebagai dasar analisis, dapat menggunakan analisis common size, yaitu sebuah metode proses perhitungan dengan menggunakan perbandingan setiap pos yang ada pada neraca dan laporan laba rugi, di mana menggunakan penjualan bersih untuk perhitungan laba rugi dan perhitungan total kekayaan untuk neraca. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah bagi pembaca laporan keuangan untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca dan laporan keuangan. Perubahan yang terjadi tidak akan diketahui baik atau buruknya tanpa melihat proporsi dari setiap pos terhadap total yang dijadikan sebagai angka dasar perhitungan persentase. Dalam laporan persentase per komponen atau common size, semua komponen atau pos dihitung persentasenya dari jumlah totalnya. Tetapi untuk meningkatkan atau menaikkan mutu atau kualitas data, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya persentasenya dari jumlah totalnya, tetapi juga dihitung persentase dari masing-masing komponen terhadap subtotalnya. Misalnya, komponen aktiva lancar dihubungkan atau ditentukan persentasenya terhadap jumlah aktiva lancar, komponen hutang lancar terhadap jumlah hutang lancar, dan sebagainya. Menurut Wardia, bahwa analisis ini berubah angka-angka yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di dalam neraca, common base-nya adalah total aktiva, dan kata lain total aktiva dipergunakan sebagai 100%. Untuk angka-angka dalam laporan laba rugi, penjualan neto dipergunakan sebagai 100%. Analisis common size adalah persentase yang memberikan ukuran vertikal dari hubungan tiap-tiap pos
dengan hasil total pendapatan yang diterima, sehingga analisis common size juga disebut sebagai analisis vertikal yang menggambarkan pembagian dari total pendapatan dengan faktor-faktor yang berfungsi untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Baik, analisis dalam penelitian ini menggunakan metode common size atau persentase per komponen. Menurut Kashmir, analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total atau total pasifa atau total penjualan. Dengan demikian akan terlihat suatu kenaikan atau penurunan apakah akan menjadi berarti atau memiliki makna tertentu. Berikut ini adalah rumus persentase per komponen atau common size. Jadi, laporan neraca akan dihitung aktiva dan pasifa dengan rumus aktiva sama dengan komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100. Dan pasifa, komponen pasifa dibagi total pasifa dikali 100. Baik. Hasil dan analisis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasifa atau total penjualan. Adapun persamaan yang digunakan dalam metode common size yaitu yang pertama common size pada neraca dan kedua common size pada laporan laba rugi. Ini adalah contoh tabelnya. Pertama common size pada neraca, yaitu ada common size pada neraca aktiva dan ada common size pada neraca posisi pasifa. Jadi ini adalah tabel perkembangan pos yang ada dilaporkan aktiva periode tahun 2020 sampai seharusnya di sini 2022 pada PT AB Sinarmas Multifinance dapat dilihat pada tabel pertama. Jadi, jika dilihat pada posisi aktiva itu terdapat kas, investasi, piutang pembiayaan modal kerja, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan multiguna, piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, jumlah aktiva, properti investasi, aset tetap, aset untuk disewakan, aset lain-lain, dan jumlah aktiva tidak lancar. Lalu dijumlahkan. Ini adalah tabelnya dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Berarti kas 2020 itu 21.546,047 dan 2021 2.445,645 rupiah dan 2022 78.551,832 rupiah. Jadi jika dilihat itu kasnya itu dari 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan dan 2021 ke 2022 itu mengalami kenaikan. Baik, saya akan menjelaskannya setelah ini. Ini berarti neraca posisi aktiva ini adalah jumlah-jumlahnya. Jadi jumlah total aktiva pada tahun 2020 itu 847.098.393 dan yang tahun 2021 1.000.000
1.329.342.192, dan 2022 itu 2.428.174.739. Berarti itu ada kenaikan, jumlah aktiva setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Adapun hasil perhitungan pos-pos atau komponen-komponen posisi aktiva menggunakan metode analisis ini. Jadi, bagaimana cara mendapatkan ini? Itu komponen aktiva ini, contohnya ini kas atau investasi, piutang pembiayaan atau apalah komponen-komponen di dalam aktiva ini dibagi dengan jumlah aktiva, sehingga mendapatkan segini 2,54%. Begitupun yang 2021 dan 2022. Semua komponen-komponen ini harus selalu dibagikan dengan jumlah aktivanya untuk mendapatkan hasil persentasinya seperti ini. Berarti komponen dibagi jumlah dikali 100%, dan ini adalah hasil dari semuanya. Dan begitupun dengan neraca posisi pasifa. Jadi pasifa itu, neraca di bagian pasifa itu terdiri dari pinjaman yang diterima, utang obligasi, utang pemegang saham, utang pajak, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas lain-lain, dan jumlah liabilitas. Dan adapun modal saham juga, tambahan modal disetor, laba rugi, saldo laba, jumlah ekuitas. Jadi modal saham, tambahan modal, laba rugi itu, dan saldo itu termasuk ekuitas. Jumlah ekuitas, terus jumlah ekuitas dan liabilitas ditambah jadi hasilnya 800 segini. Berarti pinjaman yang diterima dari 2020 dan 2021, maaf di sini seharusnya 2022, saya salah menulis, tapi tak apa. Jadi jika dilihat itu ada penaikan dalam jumlah liabilitas dan ekuitas setiap tahunnya. Berarti untuk mengetahui jika neracanya ini sesuai atau balance itu, kita lihat jumlah liabilitas dan ekuitas, dan kita harus cek juga jumlah aktivanya yang tadi. Berarti ini kan 847. 1 miliar, 2 miliar. Jika dilihat hasilnya sama, berarti itu balance. Gitu sama ini. Berarti ini adalah komponen-komponen menggunakan metode common size. Ini untuk mendapatkan persentasenya itu sama seperti yang tadi. Jumlah komponen dibagi jumlah ini, jumlah pasifa atau jumlah liabilitas dan ekuitas dikali 100%, maka dapat hasilnya segini. Contohnya pinjaman yang diterima hasilnya 21,23% dan 65,50% pada tahun 2021 dan tahun 2022 74. Berarti itu
mengalami peningkatan atau kenaikan. Jadi, saya langsung jumlahkan saja, jadi jumlah liabilitas dan ekuitas per tahunnya itu, ah, 100%, 100%. Jadi setiap tahunnya itu, ya ada jumlah jumlah liabilitasnya itu setiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan jumlah ekuitasnya itu, ah, 55% dari 2020 ke 2021, 30% itu mengalami penurunan. Dan berarti jumlah ekuitas setiap tahunnya itu mengalami penurunan. Mengapa penurunan ini didapatkan melalui pos-pos penurunan? Itu kita lihat dari tambahan modal di setor. Ya, tambahan modal di setor itu mengalami penurunan setiap tahunnya. 1%, 0%, 0,4. Modal saham pun juga begitu. Minus. Laba rugi tidak. Dan kedua, common size pada laporan laba rugi. Jadi, untuk mendapatkan laporan laba rugi itu kita harus memasukkan seperti ini. Ini adalah data-data yang saya dapat dari data yang diberikan oleh Bapak atau data yang berada di PT AB Sinar Mas Multifinance. Laba rugi itu ada pembiayaan modal kerja, sewa operasi, sewa pembiayaan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, administrasi, bunga, pembalikan cadangan, penurunan nilai, keuntungan penjualan investasi, keuntungan selisih, dan lain-lainnya. Jadi jika kita lihat itu dari tahun ke tahun, dari 2020 ke 2021 dan 2022, itu jumlah penghasilan komprehensifnya itu mengalami kenaikan. Ya, ini mengalami kenaikan, tetapi pada 2021 ke 2022 itu mengalami penurunan dari 61 ke 55%, 55 juta. Jadi ya begitu, jumlah pendapatan itu mengalami kenaikan. Ini. Jadi ini adalah analisis common size-nya, persentasinya. Cara mendapatkan ini itu seperti dengan aktiva dan pasiva sebelumnya. Nilai komponen dibagi total. Sebenarnya ini kalau untuk mendapatkan laba rugi itu nilai komponennya itu dibagi jumlah pendapatan bersih atau penjualan bersih. Jadi jumlah penjualan bersihnya itu saya sebenarnya membagikannya dengan laba sebelum pajak. Ya, saya menggunakan laba sebelum pajak sebagai jumlah penjualan bersihnya. Karena cara mendapatkan laba sebelum pajak itu saya menggunakan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Jadi hasilnya seperti itu. Hasilnya 100%. Ya, seperti tadi. Jadi jumlah pendapatan contohnya 100.900.000 dikurangi dengan minus 63 juta itu hasilnya 46. Itu adalah
laba sebelum pajak. Sebenarnya laba sebelum pajak itu beda dengan penjualan bersih, tetapi hasilnya itu untuk mendapatkan penjualan bersih itu dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Jadi hasilnya ya laba sebelum pajak. Maaf jika berlibat. Lalu, ya ini adalah persentasenya atau persentual persentual. Ini pembiayaan, laba ruginya, ini berarti jadi pembahasan 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 common size pada neraca setelah dilakukan oleh data pos-pos atau komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan neraca PT AB Sinarmas Multifinance dan dipresentasikan menggunakan metode analisis common size, maka aktiva lancar, aktiva tidak lancar, liabilitas, dan ekuitas dapat dilihat pada tabel ini. Ya, tabel ini gabungan dari yang poin-poin penting ini supaya mempermudah untuk mendapatkan laporan posisi keuangan neraca pada perusahaan tersebut. Jadi komponennya itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva tidak lancar, total aktiva, liabilitas, ekuitas, dan total pasifa. Total aktiva itu dari aktiva lancar dan tidak lancar, itu segini. Itu aktiva lancar plus tambah aktiva tidak lancar hasilnya 100%, liabilitas dan ekuitas. Jadi liabilitas itu juga bisa disebut dengan kewajiban. Ekuitas, total pasifa, liabilitas tambah ekuitas 100%. Jadi jika dilihat dari aktiva 2020 ke 2021 dan 2022, dari 2020 ke 2021 itu terjadi selisih 22,89%. Karena aktiva lancar 2020 itu 91,39%, sedangkan 2021 itu 94,28%. Jadi 94 dikurangi ini kan 2,89. Terjadi selisih, berarti itu kenaikan. Aktivanya itu mengalami kenaikan sebesar 2,89%. Sedangkan dari 2021 ke 2022 itu terjadi juga penaikan karena dari 94,28 ke 95,89 itu terjadi penaikan sebesar 1,61%. Sedangkan aktiva tidak lancarnya itu dari 2020 ke 2021 itu 2020 8,6%, sedangkan 2021 5,70%. Jadi jika kita lihat itu ada penurunan. Adanya penurunan ya, sebesar 2,89%, jadi turun. Sedangkan aktiva tidak lancar pada 2021 itu juga mengalami penurunan sebesar 1,61%, dilihat dari 5,71% 2021 dan 2022 itu 4,1%, berarti penurunan 1,61%. Ini total aktiva itu 100%. Berarti jadi itu balance ya berarti. Sedangkan total pasifanya itu pertama kita lihat liabilitasnya. Pada tahun 2020 jumlah total liabilitas pada tahun 2020 itu sebesar 4,66%. Sedangkan 2021 itu 69,34%. Berarti terjadi kenaikan sebesar 24,68%. Sedangkan 2021 ke 2021 kan liabilitasnya 69,34% ke
75,86%. Pada tahun 2022 berarti terjadi kenaikan sebesar 6,52%. Ekuitas. Jika dilihat di ekuitas 2020 itu sebesar 55,33%. Dan 2021 itu 30,65%. Berarti dari 55 ke 30 itu terjadi penurunan. 2020 ke 2021 terjadi penurunan. Penurunan ekuitas sebesar 24,68%. Dan dari 2021 ke 2022, jadi 2021 total ekuitasnya itu 30,65%. Dan 2022 total ekuitasnya itu 24,13%. Jadi juga terdapat penurunan sebesar 6,52%. Jika kalian lihat semua ini, total aktiva lancar, aktiva tidak lancar, total aktiva atau total pasifanya, itu semuanya balance kan? Ini sama, selisihnya sama, semua selisihnya sama, berarti itu sudah benar. Ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu mengenai tabel 7. Ini adalah pembahasannya secara tertulis. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa persentase aktiva lancar terhadap total aktiva mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir, dan aktiva tidak lancar mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dengan menggunakan metode common size. Dalam penyederhanaan laporan keuangan pada PT AB Sinar Mas Multifinance. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu terjadi penaikan dan penurunan. Lalu persentase aktiva lancar dari tahun 2020 sebesar 91,39% ke tahun 2021 ke sebesar 94,28% mengalami kenaikan 2,89%. Mengalami kenaikan 2,89%, dan pos-pos yang mengalami kenaikan adalah piutang pembiayaan modal kerja, piutang lain-lainnya. Jadi jika dilihat itu pada aktiva lancar 2021 itu terjadi pos-pos yang mengalami kenaikan itu ada piutang pembiayaan modal kerja dan piutang lain-lain. Sedangkan persentase aktiva lancar dari tahun 2021 sebesar 94,28% ke tahun 2021 sebesar 95,89% mengalami kenaikan 1,61%, dan pos-pos yang mengalami kenaikan adalah kas piutang modal kerja dan piutang lain-lain. Berarti ada 3 komponen yang mengalami kenaikan. Jadi penyebab kenaikannya itu adalah 3 komponen tersebut. Lalu berdasarkan persentase aktiva tidak lancar dari tahun 2020 sebesar 8,6%, tahun 2021 sebesar 5,71%, mengalami penurunan sebesar 2,89%, dan pos-pos yang mengalami penurunan adalah properti investasi, aset tetap, aset untuk disewakan, dan aset lain-lain. Jadi terdapat 4 komponen yang membuat aktiva tidak lancar pada 2020 dan 2021 itu mengalami penurunan. Sedangkan persentase aktiva tidak lancar dari tahun 2021 sebesar 5,71% ke tahun 2022 sebesar 4,1% mengalami penurunan sebesar 1,61%, dan pos-pos yang mengalami penurunan adalah properti investasi, aset tetap, aset untuk disewakan, dan aset lain-lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat dilihat pada tahun 2020
Aktiva lancar sebesar 91,39 aktiva. Jadi dapat kita lihat itu aktiva lancar 2020 itu sebesar 91,39 dan 2021 sebesar 94,28 dan 2022 itu 95,89%. Dan aktiva tidak lancarnya pada tahun 2020 8,6%, 2021 5,7%, dan 2022 4,1%. Ya, lalu berdasarkan persentase liabilitas dari tahun 2020 sebesar 44,66% ke tahun 2021 sebesar 69,34% itu mengalami kenaikan sebesar 24,68%. Dan pos-pos yang mengalami kenaikan adalah pinjaman yang diterima. Berarti yang membuat liabilitas dari tahun 2020 ke 2021 itu yang mengalami kenaikan itu dikarenakan oleh pos pinjaman yang diterima, lebih karena itu. Sedangkan persentase kewajiban dari tahun 2021 sebesar 69,34 ke tahun 2022 sebesar 75,86% juga mengalami kenaikan sebesar 6,52% dan pos-pos yang mengalami kenaikan adalah pinjaman yang diterima, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, liabilitas pajak tanggungan, dan liabilitas lain-lain. Jadi itu yang membuat mengalami kenaikan itu komponen-komponen tersebut. Sedangkan ekuitas dari tahun 2020 sebesar 55,33 ke tahun 2021 sebesar 30,65 mengalami penurunan sebesar 24,68% dan pos-pos yang mengalami penurunan adalah modal saham, tambahan modal di store, dan saldo laba. Sedangkan persentase ekuitas dari tahun 2021 sebesar 30,65% ke tahun 2022 sebesar 24,13% mengalami penurunan sebesar 6,52 dan pos-pos yang mengalami kenaikan adalah saham, tambahan modal di store, laba rugi yang belum direalisasi atas kenaikan, nilai investasi jangka pendek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komparatif lainnya. Jadi persentase liabilitas 44,66%, persentase ekuitas 55,33%. Berarti pada pasangan yang liabilitasnya 44,66% dan ekuitas 55,33%, pada saat ini persentase ekuitas lebih tinggi daripada persentase liabilitas sehingga struktur modal dapat dianggap lebih aman. Berarti kalau dilihat itu, kalau ekuitasnya lebih tinggi dari presentasi liabilitas atau kewajiban, itu dianggap lebih aman karena ekuitas lebih tinggi daripada kewajiban. Jadi, dan presentasi liabilitas 69,34 dan ekuitas 30,65% itu ini pada tahun 2021. Itu pada pasangan itu presentasi liabilitas lebih tinggi dari presentasi ekuitas meskipun tidak ada presentasi ekuitas yang negatif dibandingkan ini menunjukkan bahwa entitas
memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Ini dapat dianggap sebagai struktur modal yang kurang aman. Jadi kalau misalkan liabilitas itu tinggi dibandingkan ekuitas itu sedikit kurang aman, tidak baguslah. Sedangkan persentase liabilitas 75,86% dan persentase ekuitas 24,13%, berarti itu waktu tahun 2022 pada pasangan itu persentase liabilitas lebih tinggi dari persentase ekuitas. Struktur modal ini juga dianggap kurang aman. Berarti apapun yang tinggi, jika liabilitas tinggi dari ekuitas itu dianggap kurang aman. Dengan mempertimbangkan semua pasangan persentase liabilitas dan ekuitas, tampaknya hanya pada pasangan pertama. Jadi pada tahun 2020 itu yang menunjukkan struktur modal yang relatif aman. Jadi struktur modal yang relatif aman itu pada tahun 2020, sedangkan 2021 dan 2022 pada laba laba rugi itu kurang aman ya. Maaf, bukan laba rugi. Itu pada pasifah. Laporan keuangan. Jadi ini contoh common size pada laba rugi. Setelah dilakukan olah data pos-pos atau komponen-komponen yang ada dalam laporan laba rugi PT AB Sinarmas Multifinance dan dipresentasikan menggunakan metode analisis common size, maka hasil pendapatan laba perusahaan dapat dilihat di sini. Jadi komponen-komponen laba rugi itu jika dilihat tidak banyak ya di sini, karena ini hanya penjumlahannya. Hasil yang saya dapatkan dari semua laba rugi yang sudah saya lakukan pertama awalnya. Jadi apa saja sih komponen di dalamnya itu ada laba sebelum pajak atau seperti yang saya katakan sebelumnya, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Sebenarnya laba pajak itu tuh bukan jumlah penjualan bersih, tapi hasilnya sama. Tapi karena saya masih belajar juga. Jadi pendapatan jika dilihat itu pendapatan 2020 itu sebesar 237,25%, jadi melebihi angka. Dan 2021 itu pendapatannya 279,9%. Dan 2022 318,49%. Jadi selisih 2020 ke 2021 itu selisihnya 41,84%. Jadi meningkat ya. Dan 279 ke 318 itu meningkat, selisih 2001 ke 2022 itu meningkat sebesar 39,4%. Sedangkan bebannya itu ada minus 137,25% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 itu minus 179,9% dan tahun 2022 itu minus 218,49%. Jadi jika dilihat ini bebannya minus 137 ke minus 179 pada tahun 2021 itu selisihnya itu sebesar minus 41,84%.
Iya, dan selisih antara 2021 ke 2022 itu sebesar -39,4%. Laba tahun berjalan. Pada laba tahun berjalan itu 2020 itu 22,20% dan 2021 16,30%. Berarti itu ada penurunan sebesar 5,80%, 5,89%. Dan 2021 ke 2022 itu ada penurunan sebesar 1,61%. Lalu penghasilan komprehensifnya itu pada tahun 2020 itu sebesar 61,75% dan pada tahun 2021 ada sebesar 104,71% dan pada 2022 itu 77,20%. Jadi jika dilihat selisihnya itu 2020 ke 2021 itu selisihnya 42,96%. Dan 104 ke 2022 selisihnya itu ada penurunan. Berarti pada tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan. Dan 2021 ke 2022 itu terjadi penurunan sebesar 27,51%. Jadi jika dilihat, jadi begitu ya. Tapi di sini ada pembahasan yang telah saya tulis juga. Jadi berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan meningkat selama 3 tahun terakhir melihat dari peningkatan laba bersih menggunakan metode common size. Dalam penyederhanaan laporan keuangan PT AB Sinarmas Multifinance, berdasarkan tabel tersebut, pendapatan dari tahun 2020 sebesar 237,25% ke tahun 2021 sebesar 279,9 mengalami kenaikan sebesar 41,84%. Ini semua sebenarnya sama dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya di sini. Isinya sama saja. Jadi, dari upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan bagaimana perusahaan memposisikan biaya-biaya yang digunakan sehingga terus menurunnya beban, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT AB Sinarmas Multifinance untuk memperoleh laba mengalami peningkatan secara umum. Dari hasil analisis pelaporan keuangan menggunakan metode common size pada PT AB Sinarmas Multifinance akhir periode 2022 menunjukkan presentasi yang cukup optimal dan aktiva lancar sebesar 95,89 dan aktiva tidak lancar sebesar 44,1% dan peningkatan laba akhir periode 2022 mengalami persentase 77,20%. Jadi itu adalah peningkatan laba akhir pada periode 2022 mengalami sebesar 77%. Jadi ini semua yang saya jelaskan tadi komponen-komponennya itu saya dapatkan dari sini. Untuk kita mengetahui yang mana yang membuat laba tersebut naik itu ini. Ada di sini contohnya yang membuat apa? Ini semua laba rugi. Contohnya ini yang membuat liabilitas itu lebih meningkat itu contohnya jumlah liabilitas membuatnya meningkat itu. Kita lihat komponennya di sini ya. Ini liabilitas
Meliabilitas yang membuatnya meningkat itu 0,4. Ah, contohnya ini, pinjaman yang diterima itu mengalami peningkatan karena 2020, 2021, 2022 itu hasilnya berbeda-beda, 21, 2020 itu 21, 2021 itu 65. Jadi terjadi peningkatan step peningkatan tahun ke tahunannya. Jadi begini. Jadi jumlah ekuitasnya itu begitu. Ya seperti itulah tadi pembahasan tabelnya sudah. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis common size dalam menilai kinerja keuangan pada PT AB Sinarmas Multifinance, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis common size pada neraca PT AB Sinarmas Multifinance menunjukkan hasil pada posisi aktiva tahun 2020 aktiva lancar sebesar 91,39%, aktiva tidak lancar 8,6%, tahun 2021 aktiva lancar sebesar 94,28%, aktiva tidak lancar sebesar 5,71%, dan tahun 2022 aktiva lancar sebesar 95,89%, aktiva tidak lancar sebesar 4,1%, yang mana perusahaan sudah mampu mengoptimalkan posisi aktivanya. Dan pada posisi pasiva liabilitas tahun 2020 sebesar 44,66%, ekuitas sebesar 55,33%. Dan tahun 2021 liabilitas sebesar 69,34% dan ekuitas sebesar 30,65%. Dan pada tahun 2022 liabilitas sebesar 75,86%, ekuitas sebesar 24,13%, yang mana menunjukkan struktur modal yang relatif aman. Jadi neracanya itu posisi struktur modalnya itu masih relatif aman. Dan dari hasil perhitungan menggunakan analisis common size pada laba rugi itu menunjukkan hasil tahun 2020 sebesar 61,75%, tahun 2021 sebesar 104,71%, dan 2022 sebesar 77,20%. Kondisi ini menunjukkan hasil yang baik karena perusahaan sudah mampu meningkatkan laba bersihnya. Jadi sebenarnya jika dilihat itu ada penaikan dan penurunan. Jadi dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis common size pada PT Sinarmas Multifinance menunjukkan kinerja keuangan yang baik karena manajemen sudah dapat mengoptimalkan posisi aktiva dan peningkatan laba. Jadi begitulah. Sekian analisis yang telah saya lakukan, yang saya buat. Jika ada kesalahan pengucapan atau apapun itu, mohon dimaafkan, dan saya menerima saran-saran dan penjelasan yang lebih dalam karena saya masih belajar juga. Terima kasih, sampai jumpa.